Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PGMI hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Iha. Nah, di kesempatan kali ini saya Lingga Sani Mandiraja dan rekan-rekan saya yaitu Cynthia Septiana dan Anas Al-Amin akan mempresentasikan tentang landasan pembelajaran tematik. Sebelum itu, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian landasan pembelajaran tematik. Nah, landasan pembelajaran tematik, landasan itu berarti adalah tumpuan atau dasar pijakan untuk pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik itu apa? Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, yang kita pelajari sebelumnya, pembelajaran tematik yaitu adalah pembelajaran yang berbasis tema. Jadi itu kayak bertema-tema ya teman-teman ya. Dan kemudian apa itu landasan pembelajaran tematik? Jadi landasan pembelajaran tematik itu adalah tumpuan dasar dari pembelajaran pertama tersebut. Apa aja sih yang harus ada dalam pembelajaran landasan dari pembelajaran tematik itu? Yang pertama yaitu adalah landasan yuridis, yang kedua yaitu adalah landasan psikologis, yang ketiga yaitu adalah landasan filosofis. Nah, yang pertama adalah landasan yuridis. Landasan yuridis itu adalah erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendidikan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendidikan itu sendiri yaitu di sini dicantumkan ada 4. Yang pertama yaitu adalah dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 itu sendiri menjelaskan tentang setiap warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Setiap warga negara itu berhak dapat pengajaran. Kemudian setiap pemerintah itu mengusahakan dan menyelenggarakan suatu pendidikan nasional. Kemudian di sini dijelaskan juga dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pendidikan nasional, kebudayaan nasional, serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Dan ayat kedua yaitu sendiri yaitu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah itu sendiri dalam budaya nasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Undang-undang ini pada umumnya itu menjadi landasan dalam pendidikan dasar maupun yang lainnya. Nah, bunyi dari undang-undang ini yaitu pada pasal 2 yaitu dalam pendidikan nasional adalah pendidikan itu harus berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai sosial dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Kemudian yang kedua, yang terakhir yaitu adalah Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 yaitu mengenai tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak itu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan kepribadian dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Nah, untuk landasan yang kedua yaitu adalah landasan filosofis akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Selanjutnya, saya Cynthia Septiana Fariza akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Mbak Lingga Sani Manderajat. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai landasan psikologi dalam pembelajaran tematik atau psychological foundation. Sebelumnya, teman-teman, apakah sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ilmu psikologi? Ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka manusia yang dimaksud di sini adalah siswa-siswi. Oleh karena itu, mengapa sih setiap guru itu harus mempelajari atau mengetahui mengenai landasan psikologi? Dan mengapa juga landasan psikologi ini dikaitkan dalam pembelajaran tematik? Karena memang jika kita mempelajari
landasan psikologi, maka akan membantu guru dalam memahami tingkah laku anak dalam kemampuan yang berbeda. Karena memang kemampuan anak satu dengan anak lainnya itu kan berbeda-beda, entah itu dari hal pengetahuan, sikapnya, dan keterampilannya. Tujuan lain dari adanya landasan psikologi ini adalah juga agar guru mampu mengemas bahan ajar sesuai dengan tingkatan perkembangan berpikir peserta didik. Bahan ajar itu meliputi media, metode, pendekatan, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar. Karena jika dalam proses pembelajaran itu metode yang disampaikan atau pendekatan yang disampaikan oleh guru kepada satu anak dengan lainnya itu harus berbeda. Karena apa? Karena memang kemampuan dalam setiap anak itu berbeda-beda sehingga tidak dapat disamakan. Oleh karena itu, guru harus dapat mengetahui dan memahami karakteristik siswa satu dengan lainnya sehingga guru dapat menciptakan bahan ajar yang mampu menyesuaikan semua tingkah laku dan perkembangan siswa-siswi dalam kelasnya. Dalam landasan psikologi ini terdapat 2 dasar psikologis yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan atau disebut juga dengan developmental psychology. Nah, dalam psikologi perkembangan ini terdapat 3 pendekatan dalam tahapan perkembangan anak. Sebelumnya, perkembangan itu apa sih? Perkembangan adalah perubahan yang dialami setiap individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya. Nah, perkembangan ini memiliki 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pentahapan. Apa yang dimaksud dengan pendekatan pentahapan? Pendekatan pentahapan adalah perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan yang berbeda antara individu lain, individu satu dengan individu lainnya. Contoh sederhana di sini adalah jika seorang anak perempuan mengalami masa haid pada usia misalnya 9 tahun, maka akan berbeda dengan anak lainnya yang mungkin mengalami haid pada usia 12 tahun. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pendekatan pentahapan. Jika dicontohkan dalam proses pembelajaran, maka mungkin satu anak ini sudah bisa memahami mengenai bilangan caca dalam matematika. Mungkin berbeda dengan anak lainnya. Mungkin anak lainnya belum bisa memahami, tapi mungkin sedikit demi sedikit dia mulai memahami dengan proses, metode, dan cara belajar yang berbeda dari anak lainnya. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan diferensial. Pendekatan diferensial adalah pendekatan yang memandang setiap individu itu memiliki perbedaan dan persamaan. Pendekatan diferensial ini merupakan perkembangan atau kelanjutan dari pendekatan pentahapan. Karena dalam pendekatan diferensial ini setiap anak sudah mampu menilai apa yang dia sukai dan tidak dia sukai. Sehingga dalam tahapan diferensial ini dapat kita ketahui atau menyebabkan orang-orang itu dapat membuat kelompok berdasarkan persamaan atau sesuatu yang disukai oleh setiap orang. Seperti contohnya terdapat klub sepak bola, maka dalam klub sepak bola tersebut diisi oleh orang-orang yang menyukai sepak bola. Tidak mungkin ada salah seorang yang menyukai bulu tangkis lalu masuk ke klub tersebut. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan ipsatif. Pendekatan ipsatif adalah pendekatan yang melihat karakteristik dan perkembangan seseorang secara individual. Kemudian dasar psikologi yang kedua adalah psikologi belajar atau learning psychology. Jika dilihat dari penggabungan maknanya, maka psikologi belajar adalah kemampuan atau ilmu yang mempelajari mengenai mempelajari tingkah laku anak dalam hal belajar atau dalam pembelajaran. Dalam psikologi perkembangan terdapat salah satu aspek, berbagai aspek yang dialami oleh siswa. Salah satunya yaitu perkembangan dalam hal kognitif atau kecerdasan. Terdapat salah seorang ilmuwan yang membahas mengenai perkembangan kognitif ini yaitu Jean Piaget yang mengemukakan terdapat tahapan-tahapan perkembangan kognitif pada anak. Yaitu yang pertama adalah tahapan sensori motor
atau tahapan anak dalam usia 0-2 tahun atau biasa disebut dengan bayi dalam anak usia segini ini ya. Nah, tahapan bayi, apa yang bisa dilakukan oleh bayi pada usia tersebut dalam hal kecerdasannya? Lah, bayi ini sudah bisa untuk menjelaskan atau mengetahui tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motoriknya. Tahapan yang kedua adalah tahapan praoperasional, rentang usianya yaitu 2-7 tahun. Dalam tahap praoperasional ini dibagi lagi menjadi dua tahap. Yang tahap pertama adalah anak usia 2-4 tahun. Dalam usia ini anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya. Walaupun masih sangat sederhana dan mungkin banyak kesalahan, oleh karena itu perlu banyak bimbingan dalam mengasah keterampilan dan kognitif anak pada usia segini. Kemudian tahap kedua adalah tahap intuitif, yaitu rentang usia 4-7 atau 8 tahun. Dalam rentang usia ini, anak sudah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Dia sudah mampu menarik kesimpulan yang tidak selalu diungkapkan oleh kata-katanya, sehingga dia itu sudah mampu paham dengan apa yang dia ketahui, tapi masih sukar untuk menjelaskan apa yang dia ketahui tersebut. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Rentang usia 7-11 tahun adalah masa di mana anak itu sedang duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Maka dalam rentang usia ini, perkembangan yang dilalui oleh anak sudah bisa menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, yang ditandai adanya reversible dan kekekalan. Maksud dari aturan-aturan yang logis adalah contohnya ketika anak diberikan aturan untuk tidak terlambat sekolah atau masuk sekolah pukul 7 pagi, maka anak itu sudah mampu dan tahu apa yang harus dilakukan dan apa sebab atau efek jika dia melanggar peraturan tersebut. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap operasional formal. Tahap operasional formal ada dalam rentang usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini anak itu sudah mampu untuk berpikir abstrak. Anak-anak itu sudah mampu memahami bentuk argumen atau pendapat dari orang-orang sekitarnya dan tidak dipusingkan lagi oleh sisi argumen. Dan karena itu disebut tahap operasional formal. Di dalam psikologi belajar terdapat teori-teori belajar klasik yang dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teori belajar disiplin mental atau kekuatan pikiran. Dari teori belajar disiplin mental ini, anak dilatih untuk bisa disiplin melakukan kegiatan sehari-harinya atau pembiasaan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian teori belajar disiplin mental humanistik atau hubungan manusia dengan lingkungannya. Di sini anak diajarkan untuk dapat berinteraksi secara baik dengan lingkungan sekitarnya, entah itu teman-temannya, teman sebayanya, keluarganya, orang yang lebih tua darinya, dan lain-lainnya. Kemudian teori belajar naturalis atau aktualisasi, yaitu pembelajaran yang alami atau natural. Di sini anak diajarkan untuk dapat belajar dengan lingkungan alam atau di sekitarnya. Kemudian yang terakhir yaitu teori belajar apersepsi atau apperception learning theory. Jika kita tadi belajar mengenai teori belajar klasik, maka ada juga teori belajar modern, yang mana teori belajar modern itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu behavioris atau tingkah laku dan kognisi atau pemahaman atau pemikiran. Dalam teori behavioris atau tingkah laku, maka anak akan diajarkan untuk belajar tidak hanya untuk melatih otaknya saja atau kecerdasannya saja, tetapi juga dalam hal tingkah laku. Contohnya adalah anak diajarkan untuk bertingkah laku yang baik dengan sesama manusia. Anak diajarkan untuk mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, seperti ketika anak melanggar satu peraturan, terlambat sekolah pukul 7.30, seperti itu, maka anak akan diberikan hukuman. Maka dari hukuman itulah anak akan
dapat mempelajari yang namanya tingkah laku yang baik dan benar. Kemudian dalam teori kognisi atau pemahaman atau pemikiran, maka anak diajarkan untuk mampu memahami dan memaknai apa-apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Mas Anas Al-Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan.